But there's nothing you can tell them. Just made a million, got another million on my schedule. No love for 'em, they can break it hearts. No keys, push to start. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Yeah, screaming that's nothing. When I pulled on the lot, that's nothing. Step in my town, when you see me, you know everything. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. I put it down from the whip to my diamonds, I'm in black and yellow. Teman-teman pernah dengar tidak penyelenggaraan pemerintahan daerah? Nah, jika kalian belum pernah dengar, bisa nih teman-teman simak penjelasan dari saya. Oke? Penyelenggaraan pemerintah adalah pelaksanaan kebijakan, program, dan layanan pemerintah di tingkat lokal atau daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Contoh penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia meliputi pembentukan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, pelayanan publik, pengaturan tata ruang, pembangunan infrastruktur, dan penegak hukum di tingkat lokal. Nah, kalian harus tahu nih bahwasannya ada loh undang-undang yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Nih, aku kasih tahu, ini dia. Undang-undang yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini merupakan landasan hukum bagi pembentukan organisasi dan fungsi pemerintahan daerah di seluruh wilayah Indonesia. Nah, dengan adanya penyelenggaraan pemerintahan daerah, apakah itu sangat penting? Jawabannya, itu sangat penting. Penyelenggaraan pemerintahan daerah penting karena mendekatkan pemerintahan dengan masyarakat di tingkat lokal. Ini memungkinkan kebijakan dan program pemerintah lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik setiap daerah. Selain itu, penyelenggaraan pemerintahan daerah juga mempromosikan di setiap partisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka sehari-hari. Dalam penyelenggaraan pemerintah ada beberapa fungsi nih yang harus kalian tahu. Yang pertama adalah fungsi pembentukan kebijakan. Fungsi ini berkaitan dengan proses pembuatan kebijakan loh, atau regulasi yang akan dijadikan sebuah pedoman dalam kebijakan tersebut melalui legislatif dan eksekutif yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat tersebut, berupa undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan keputusan presiden yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan umum. Lalu yang kedua, terdapat fungsi pelaksanaan program. Fungsi ini bertanggung jawab untuk mengimplementasi dari fungsi yang pertama tadi, yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian dari berbagai program pemerintah yang harus dilaksanakan secara efektif dan efisien. Misalnya program pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Lalu yang ketiga, terdapat fungsi pengawasan loh. Fungsi pengawasan adalah untuk memastikan bahwasannya semua kebijakan tersebut dilaksanakan sesuai dengan rencana yang dilakukan oleh berbagai lembaga termasuk legislatif dan unit internal di berbagai kementerian untuk departemen yang bertujuan untuk mencegah penyimpangan dan korupsi. Lalu yang keempat, terdapat fungsi pelayanan publik. Fungsi ini menekankan pada penyediaan layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, dan transportasi, memastikan layanan ini tersedia, mudah diakses, dan berkualitas. Lalu, yang kelima, terdapat fungsi penegakan hukum. Fungsi ini berkaitan dengan penerapan dan penegakan hukum secara adil dan konsisten. Pemerintah melalui aparat penegakan hukum seperti polisi bertugas untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan tertib. Lalu yang terakhir terdapat fungsi diplomasi. Fungsi diplomasi ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjalin hubungan kerjasama antara negara lainnya atau kerjasama internasional, serta partisipasi dalam organisasi internasional.
untuk meningkatkan posisi dan pengaruh suatu negara di dunia internasional. Lalu yang kedua ini ada kewenangan penyelenggara pemerintah yang berarti hak wewenang dan tanggung jawab yang diberikan kepada suatu entitas pemerintah tersebut untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintah. Kewenangan ini mencakup 3, yaitu ada legislatif, membuat dan mengesahkan undang-undang. Yang kedua eksekutif, melaksanakan undang-undang dan mengelola administrasi publik. Yang ketiga ada yudikatif, menegakkan hukum dan menyelesaikan sengketa hukum. Next, Selanjutnya yaitu adalah beberapa contoh penyelenggaraan pemerintahan yang sangat baik dilaksanakannya. Nah, di sini kami mengambil dari contoh di kota Surabaya Timur. Salah satunya di mana dia itu sistem pemerintahan itu sangat baik, dari mulai transportasinya dan juga dari keuangan daerahnya. Selanjutnya itu salah satu program yang dimiliki oleh kota Surabaya ini yaitu adalah kesehatan dan pendidikan, yang dimana kesehatan pada kota Surabaya Timur ini dia itu memiliki program yaitu ada biaya gratis bagi setiap warga yang kurang mampu. Lalu pendidikan yang dimana mempermudah perizinan atau apapun itu, bantuan yang dimana pendidikan itu akan dilaksanakan di luar negeri. Selanjutnya yaitu contoh yang kedua dalam pemerintahan yang kami ambil yaitu adalah Kabupaten Sleman di Yogyakarta. Nah, di Kabupaten Sleman ini salah satunya adalah memberikan kewenangan pada masyarakat itu dengan bebas. Salah satunya yaitu memiliki prinsip good governance. Apa itu prinsip governance itu? Nah, prinsip governance ini yang dimana pemerintahan itu sangat baik dalam prinsip juga dalam penerapan dan penjalanannya. Nah, di Kabupaten Sleman Yogyakarta ini termasuk dari salah satu pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraannya. Lalu, apa aja sih dalam prinsip good governance ini? Yang pertama itu pada partisipasi. Nah, yang dimana masyarakat itu harus memiliki kesempatan untuk berpartisipasi secara transparan, secara bebas dalam program-program pemerintahan yang telah diterapkan. Nah, jadi pada pemerintahan di sini masyarakat itu bisa dapat bergabung dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Yang kedua, transparansi. Nah, pengambilan keputusannya ini bisa secara terbuka yang saya bilang tadi di awal. Jadi apapun itu, semua sistem pemerintahan di Yogyakarta ini sangat transparan, sangat terbuka. Yaitu masyarakat juga tahu apa aja nih dalam pemerintahannya, penerapannya. Jadi masyarakat dapat mengetahui semuanya. Selanjutnya yaitu adalah keadilan dan inklusivitas. Nah, semua warga negara harus mendapatkan perlakuan yang adil, memiliki akses setara terhadap layanan publik. Nah, pemerintahannya ini juga memberikan fasilitas yang sangat umum dan bagus untuk pemerintahannya. Dapat kita simpulkan bahwa penyelenggaraan pemerintah yang baik itu bukan hanya yang berkembang baik dalam pemerintahannya itu tidak, tetapi yang dimana pemerintahan yang baik penyelenggaraan itu dapat bisa memberikan kepercayaan pada masyarakat dan membentuk penciptaan masyarakat yang kondusif, warga negara yang sangat kondusif, yang teratur juga adil. Karena pada sistem pemerintahan itu semua pencakup program juga pelaksanaannya itu harus memiliki hanya untuk kepentingan masyarakat saja, bukan pribadi yang masing-masing dalam pemerintahannya. Sekian. Baik, di sini saya akan menjelaskan siapa saja yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan. Di sini ada 4 yang bertanggung jawab. Di sini ada pemerintah, yang kedua ada legislatif, dan yang ketiga ada yudikatif, dan yang keempat ada warga negara. Nah, dari keempat yang bertanggung jawab tersebut itu ada pemerintah. Pemerintah itu sendiri merupakan sistem yang mengatur dan mengelola suatu negara atau wilayah, yang terdiri di dalamnya itu mungkin ada legislatif, yang kedua ada badan eksekutif, yang ketiga ada yudikatif. Nah, yang kedua untuk sistem yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintah itu ada legislatif. Legislatif itu merupakan badan yang membuat dan menetapkan undang-undang. Contohnya adalah
parlemen dan Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi untuk membuat undang-undang itu merupakan tugas dan tanggung jawab dari badan legislatif. Yang berikutnya ada yudikatif. Nah, yudikatif di sini itu badan yang menginterpretasikan dan menegakkan undang-undang. Contohnya adalah pengadilan dan sistem peradilan. Nah, jadi badan yudikatif itu memiliki tugas juga yang dimana dia cuman bisa menegakkan undang-undang yang ditetapkan oleh badan legislatif. Nah, yang berikutnya ada warga negara. Warga negara adalah anggota dari suatu negara yang memiliki hak dan kewajiban tertentu. Nah, hak dari warga negara itu merupakan ada hak untuk memilih dan dipilih. Yang kedua, hak untuk berpendapat. Yang ketiga, hak untuk beragama. Yang berikutnya ada kewajiban dari warga negara ya. Ada hak, ada kewajiban loh, gitu. Nah, kewajiban dari warga negara itu merupakan ada membayar pajak. Yang kedua itu mungkin mematuhi undang-undang. Yang berikut ya tentu dia harus bisa membela warga negara lah, gitu ya. Nah, yang berikutnya itu jadi kesimpulan dari materi ini itu adalah pemerintahan pemerintahan daerah memungkinkan pemerintah untuk mengurus kebutuhan langsung masyarakat di tingkat lokal dengan lebih dekat dan efektif, namun tetap dalam kerangka kebijakan nasional. Hal ini menekankan pentingnya partisipasi publik dan menghadapi keterbatasan sumber daya, namun dapat berkontribusi pada kemajuan dan kesejahteraan wilayah setempat. Dari kesimpulan itu kita dapat memahami yaitu di mana pemerintah itu mengurus secara langsung, mungkin biar lebih efektif kali ya, makanya pemerintah itu turun langsung ke warga masyarakatnya supaya lebih dekat dengan masyarakatnya agar tercapainya pemerintah yang efektif. Sekian.